Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Bila dengan NIM 110401201226. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pendengaran. A. Struktur anatomi telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar atau external ear, yang kedua telinga tengah atau middle ear, yang ketiga telinga dalam atau labirin. Yang pertama, telinga bagian luar atau external ear. Telinga bagian luar terdiri dari auricula yang terdapat pinna dan daun telinga, kemudian meatus auditorius externus yang terdapat meatus acousticus externus dan liang telinga. Auricula terdiri dari cartilago elastin atau tulang rawan yang ditutupi oleh kulit. Auricula dapat digerakkan sedikit oleh 3 otot kecil yang berjalan menuju auricula dari aponeurosis kranial dan tengkorak. Sedangkan meatus auditorius externus adalah saluran dari daun telinga menuju membrana timpani yang panjangnya sekitar 2,5 cm dan terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Sepertiga luar tersusun oleh tulang rawan yang bersambungan dengan daun telinga disebut dengan pars cartilaginosa. 2/3 bagian dalam tersusun oleh tulang disebut dengan pars osseus. Pars osseus sedikit lebih sempit daripada pars cartilaginosa. Meatus dan permukaan luar membran timpani dilapisi oleh kulit. Di dalam jaringan subkutan pars cartilaginosa terdapat kelenjar ceruminosa yang menghasilkan cerumen. Yang kedua, telinga tengah atau middle ear. Telinga bagian tengah merupakan rongga kecil agak memanjang yang di dalamnya terdapat pars petrosa ostemporal. Di dalam telinga tengah atau cavum timpani terdapat bagian-bagian. Yang pertama, membrana timpani atau gendang telinga yang membatasi antara telinga luar dan telinga tengah. Membran ini merupakan membran translusen abu-abu seperti mutiara yang tersusun oblik dan melintasi ujung dalam meatus auditorius externus dengan permukaan luarnya menghadap ke bawah, ke depan, dan keluar. Membran ini tersusun atas jaringan ikat. Pada permukaan luar ditutupi oleh epitel yang bersambungan dengan epitel meatus auditorius externus dan sisi dalam yang bersambungan dengan epitel seluruh telinga tengah. Bagian atas pars flaccid, membrana Sharpnel agak flaccid. Yang kedua, ossicle. Ossicle merupakan 3 tulang kecil yang menempati sebagian besar rongga. Terlentang melintasi rongga dari membran timpani pada dinding lateral ke fenestrum oval pada dinding medial. 3 tulang pendengaran ini adalah malleus, incus, dan stapes. Yang ketiga, tuba auditiva eustasi atau tuba pharyngo-tympanisum adalah saluran tulang dan tulang rawan yang menghubungkan nasofaring dengan telinga tengah dan memungkinkan udara lewat dari nasofaring ke telinga bagian tengah. Saluran ini panjangnya kira-kira 3,7 cm, berjalan miring ke bawah agak ke depan, dan dilapisi oleh lapisan mukosa. Saluran ini bermuara ke dalam dinding anterior telinga tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam atau labirin. Telinga dalam terletak di dalam pars petrosus ostemporal dan terdiri atas organ pendengaran dan organ keseimbangan. Struktur telinga dalam terdiri atas labyrinthus osseus dan labyrinthus membranosus. Labyrinthus osseus merupakan serangkaian saluran bawah dikelilingi oleh cairan yang disebut perilimfi. Bagian ini terdiri dari vestibulum, yang merupakan ruangan kecil yang berhubungan dengan koklea pada sisi anterior, dengan telinga tengah pada sisi lateral melalui fenestra oval dan fenestra rotundum, dan dengan kanalis semicircularis pada sisi posterior. Yang kedua, koklea, yang berbentuk seperti rumah siput. Bagian dalam tulang koklea, tabung membranosa berjalan dari dasar apex dan ke arah bawah kembali. Yang ketiga, kanalis
semisirkularis, merupakan saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran, yang satu dengan lainnya membentuk sudut 90 derajat, yaitu kanalis semisirkularis superior, kanalis semisirkularis posterior, dan kanalis semisirkularis lateralis. Yang B. Labyrinthus membranosus, terdiri dari utriculus yang berbentuk seperti kantong lonjong dan agak gepeng, terpaut pada tempatnya oleh jaringan ikat. Di sini terdapat saraf yang dapat disebut nervus acousticus pada bagian depan, dan sampingnya ada daerah yang lonjong disebut dengan macula acoustica. Sacculus berbentuk agak lonjong lebih kecil dari atriculus, yang terletak pada bagian depan dan bawah dari vestibulum dan terpaut erat oleh jaringan ikat. Ductus semisirkularis terdiri dari 3 tabung selaput semisirkularis yang berjalan dalam kanalis semisirkularis superior, posterior, dan lateralis. Yang keempat, ductus cochlearis merupakan saluran yang bentuknya agak segitiga, seolah-olah membuat batas pada koklea timpani. Atap ductus cochlearis terdapat membran vestibularis, dan pada alasnya terdapat membran basilaris. Yang B. Gelombang suara. Suara merupakan hasil dari pergerakan atau vibrasi getaran suatu benda. Jika sesuatu bergerak, maka molekul udara di depannya akan terdorong. Molekul-molekul tersebut mendorong molekul lain dan kemudian kembali pada posisi awal. Dengan cara ini, gelombang perubahan tekanan ditransmisikan melalui udara. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi tekanan vibrasi udara tertentu dan menginterpretasikannya sebagai bunyi. Telinga akan mengkonversi energi gelombang tekanan menjadi impuls saraf, dan korteks cerebri mengkonversi impuls ini menjadi bunyi. Bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan bentuk gelombang. Frekuensi gelombang bunyi merupakan kecepatan osilasi gelombang udara per unit waktu. C. Sistem auditorius. Sebagaimana yang terjadi pada indera penglihatan, telinga juga memiliki 2 sistem, yaitu sistem transmisi suara dan sistem transduksi suara. Sistem transmisi suara melibatkan telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan liang telinga, dan telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Sedangkan sistem transduksi suara melibatkan telinga dalam yang terjadi dari koklea, di mana reseptor pendengaran berada. Proses transmisi suara diawali dengan adanya stimulus berupa gelombang suara. Gelombang suara akan ditangkap oleh daun telinga dan ditransmisikan ke dalam meatus auditorius externus atau liang telinga. Gelombang suara ini menyebabkan vibrasi membrana timpani. Membrana timpani dapat dengan mudah bergetar karena tekanan pada kedua sisinya bersifat atmosferik. Ujung faring tuba eustachius akan terbuka saat menelan, bersin, dan menguap. Membrana timpani tidak akan bergetar dengan baik bila tuba tersumbat dan tekanan pada kedua sisi tidak sama. Yang D. Kelainan fungsi indera pendengaran. Ada 2 jenis kelainan, yaitu gangguan pendengaran konduktif dan gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan pendengaran konduktif merupakan penurunan pendengaran yang diakibatkan oleh adanya hambatan pada hantaran gelombang suara di telinga luar atau telinga tengah. Gangguan ini dapat terjadi oleh karena adanya benda asing, penimbunan kotoran telinga, atau infeksi pada telinga tengah. Yang kedua, gangguan pendengaran sensori neural merupakan penurunan pendengaran akibat disfungsi dari organ korti, saraf auditorius, atau otak. Gangguan ini dapat terjadi oleh karena selalu terpajan pada suara bising secara terus-menerus setelah mendapatkan pengobatan yang bersifat ototoksik atau karena pengaruh penyakit sistemik. Yang E. Organ keseimbangan. Indera keseimbangan merupakan indera khusus yang terdapat di dalam telinga. Indera keseimbangan letaknya dekat indera pendengaran, yaitu di bagian belakang. Organ keseimbangan terdiri atas yang pertama organ otolit. Organ otolit tersebut terdapat dalam vestibulum, yang merupakan ruang pusat labirin. Vestibulum terdiri dari 2 bagian, yaitu utriculus utricle dan sacculus atau saccule.
Otolit, sakulus, dan utriculus bergerak melalui perubahan posisi kepala dan dengan demikian memicu pergerakan sel rambut di daerah tersebut. Yang B. Kanalis semisirkularis. Kanalis semisirkularis tersusun oleh 3 kanalis kecil yang saling tegak lurus, posterior terhadap vestibulum. Ketiga kanalis tersebut adalah kanalis semisirkularis superior, kanalis semisirkularis posterior, kanalis semisirkularis lateral. Ketiga kanalis tersebut berfungsi untuk mendeteksi gerakan rotasi dalam 3 bidang yang saling tegak lurus. Sumbu geraknya mengalami aktivasi jika kepala mengangguk, menggeleng, dan dimiringkan, sehingga telinga menyentuh bahu. Tiap ductus memiliki ujung yang melebar, yang dapat disebut dengan ampula. Ampula berisi struktur reseptor, crista ampularis dengan sel reseptor. Silia sel rambut ditutupi oleh massa gelatinosa yang dinamakan kupula. Akibat kelembamannya, mengisi ductus cenderung tertinggal, sehingga terjadi perbedaan tekanan di sepanjang kupula. Fungsi organ keseimbangan. Yang pertama, fungsi organ otolit merupakan mendeteksi gerakan translasi dipercepat dalam garis lurus. Kemudian posisi kepala dalam ruang gravitasi. Selanjutnya, fungsi kanalis semisirkularis merupakan mendeteksi rotasi kepala. Gerakan ini menghasilkan gerakan pada endolim dalam kanalis semisirkularis yang merangsang sel-sel rambut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.